Dalam sejarah penemuan, tidak semua teknologi lahir dari rencana yang jelas atau eksperimen yang disengaja. Banyak penemuan penting justru muncul dari proses yang belum sepenuhnya dipahami, termasuk dari hasil produksi yang awalnya dianggap tidak optimal. Baja adalah contoh klasik dari fenomena ini. Untuk memahami mengapa baja bisa dianggap sebagai kesalahan produksi pada awalnya, kita perlu melihat kondisi teknologi metalurgi sebelum baja dikenal dan diproduksi secara sadar. Sebelum baja digunakan secara luas, manusia mengandalkan besi tempa. Besi tempa dihasilkan dari biji besi yang dilebur pada suhu relatif rendah sehingga kandungan karbonnya sangat kecil. Besi jenis ini cukup lunak, mudah ditempa, dan relatif mudah diperbaiki. Namun, besi tempa memiliki keterbatasan serius, kekuatannya rendah, dan ketahanannya terhadap keausan sangat terbatas. Dalam praktiknya, alat dari besi tempa cepat tumpul, mudah berubah bentuk, dan tidak cocok untuk beban berat atau penggunaan jangka panjang. Untuk masyarakat agraris awal, ini masih dapat diterima. Namun seiring berkembangnya peradaban, kebutuhan akan material yang lebih kuat dan tahan lama menjadi semakin mendesak. Masalahnya, manusia pada masa itu belum memahami hubungan antara komposisi kimia logam dengan sifat mekanisnya. Produksi besi lebih bersifat empiris, berdasarkan pengalaman, bukan ilmu material seperti yang kita kenal sekarang. Dalam proses peleburan besi tradisional, arang digunakan sebagai bahan bakar sekaligus sumber karbon. Tanpa disadari, karbon dari arang ini dapat masuk ke dalam besi yang sedang dilebur. Jumlah karbon yang terserap sangat bergantung pada suhu, waktu peleburan, dan kondisi tungku. Semuanya sulit dikontrol secara presisi pada masa itu. Akibatnya, hasil peleburan seringkali tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, besi yang dihasilkan mengandung karbon lebih tinggi dari biasanya. Logam ini menjadi lebih keras, tetapi juga lebih sulit ditempa. Untuk pandai besi yang terbiasa bekerja dengan besi lunak, material semacam ini dianggap bermasalah. Logam tersebut tidak mengikuti pola kerja yang sudah dikenal, membutuhkan suhu lebih tinggi, teknik berbeda, dan perlakuan tambahan. Dalam konteks produksi praktis, ini sering dilihat sebagai kegagalan. Padahal, secara teknis, logam tersebut bukan besi yang rusak. Itu adalah baja, paduan besi dengan kandungan karbon tertentu yang memberikan sifat mekanis yang berbeda. Pada tahap awal, baja tidak langsung diterima sebagai material unggul. Dalam banyak kasus, baja justru dianggap tidak efisien. Proses pembuatannya lebih sulit, membutuhkan pengalaman lebih tinggi, dan hasilnya tidak selalu konsisten. Untuk produksi sehari-hari, besi tempa masih dianggap lebih praktis. Namun, ketika baja digunakan dan diuji dalam penggunaan nyata, perbedaannya mulai terlihat. Alat dari baja memiliki ketahanan aus yang jauh lebih baik. Senjata dari baja mempertahankan ketajaman lebih lama. Struktur baja lebih tahan terhadap deformasi dibandingkan besi tempa. Perbedaan ini tidak langsung dipahami secara ilmiah, tetapi diamati secara praktis. Seiring waktu, para pengrajin mulai menyadari bahwa logam yang sebelumnya dianggap bermasalah ini sebenarnya memiliki keunggulan tertentu. Pemahaman tentang baja berkembang seiring ditemukannya teknik perlakuan panas. Dengan memanaskan baja hingga suhu tertentu lalu mendinginkannya dengan cara tertentu, sifat mekanis baja dapat diubah. Proses ini memungkinkan pengrajin menyeimbangkan kekerasan dan ketangguhan. Teknik seperti quenching dan tempering memungkinkan baja menjadi cukup keras untuk mempertahankan bentuk dan ketajaman, tetapi tidak terlalu rapuh. Ini merupakan langkah penting dalam transisi baja dari hasil sampingan produksi menjadi material yang diproduksi secara sadar. Meski demikian, produksi baja masih terbatas dan mahal. Konsistensi kualitas sulit dicapai karena keterbatasan teknologi. Baja tetap dianggap sebagai material khusus, bukan material utama. Situasi berubah drastis ketika dunia memasuki era industrialisasi. Revolusi industri membawa kebutuhan baru, mesin, rel kereta api, jembatan baja, dan struktur besar yang membutuhkan material kuat, tahan lama, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Besi tempa tidak lagi mencukupi. Kebutuhan ini memaksa manusia untuk mencari solusi material yang lebih unggul. Pada titik inilah, baja menjadi sangat relevan. Masalah utama bukan lagi apakah baja sulit diproduksi, tetapi bagaimana cara memproduksinya secara konsisten dan massal. Terobosan besar datang pada abad ke-19 dengan diperkenalkannya proses Bessemer.
Metode ini memungkinkan pengendalian kadar karbon dalam besi cair dengan cara meniupkan udara ke dalamnya. Proses ini secara drastis menurunkan biaya produksi baja dan meningkatkan konsistensi kualitas. Untuk pertama kalinya, baja dapat diproduksi dalam skala besar dengan sifat yang relatif seragam. Ini mengubah posisi baja dari material khusus menjadi material industri utama. Setelah itu, berbagai metode produksi lain dikembangkan, seperti open hearth furnace dan electric arc furnace, yang semakin menyempurnakan kontrol komposisi dan kualitas baja. Dengan produksi yang semakin efisien, baja mulai digunakan secara luas. Rel kereta api memungkinkan transportasi massal. Jembatan baja menghubungkan wilayah yang sebelumnya terpisah. Gedung bertingkat menjadi mungkin karena struktur baja mampu menahan beban besar. Industri otomotif, perkapalan, dan mesin berat semuanya bergantung pada baja. Bahkan hingga hari ini, meskipun banyak material baru dikembangkan, baja tetap menjadi salah satu material paling penting dalam dunia teknik dan konstruksi. Dari sudut pandang sejarah penemuan, baja bukanlah hasil dari satu momen inovasi tunggal. Baja muncul dari proses panjang yang melibatkan kesalahan produksi, pengamatan empiris, dan perbaikan bertahap. Awalnya, dianggap tidak praktis, bahkan gagal, karena tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan saat itu. Namun ketika kebutuhan berubah dan pemahaman meningkat, sifat-sifat baja yang sebelumnya dianggap masalah justru menjadi keunggulan. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia penemuan, nilai suatu teknologi seringkali baru terlihat ketika konteksnya berubah. Apa yang dianggap tidak berguna pada satu periode bisa menjadi sangat penting di periode lain. Baja mengajarkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan lurus. Ada fase trial and error, ada produk yang dianggap tidak ideal, dan ada proses yang baru dipahami setelah digunakan dalam waktu lama. Sebagai penemuan, baja bukan contoh kegagalan yang kebetulan sukses, melainkan contoh bagaimana pemahaman manusia terhadap material berkembang secara bertahap. Dari hasil produksi yang tidak konsisten menjadi material terkontrol dan akhirnya menjadi fondasi peradaban industri. Dalam konteks penemuan, kisah baja bukan tentang keajaiban, tetapi tentang proses, tentang bagaimana sesuatu yang awalnya dianggap tidak optimal akhirnya menemukan perannya yang sangat penting dalam sejarah manusia.